Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan dan pelestarian makhluk hidup. Nah, coba kita ingat-ingat lagi, kan banyak tuh ikan di laut yang mati karena nggak sengaja makan sampah. Nah, itu penyebabnya apa coba? Nggak tahu, Bu. Nah, itu penyebabnya adalah pencemaran air. Nah, di sini saya sudah memasang 4 poster. Nah, di sini ada pencemaran apa ini? Ada yang tahu ini apa? Udara itu, Bu. Pencemaran udara. Asap, Bu. Nah, ya ini asap. Jadi ini adalah pencemaran Udara. Nah, kalian udah tahu belum apa itu pencemaran udara? Belum. Nah, jadi pencemaran udara itu adalah kehadiran suatu atau lebih zat kimia yang berlebihan yang dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup. Nah, udah paham belum apa ini pencemaran udara? Udah, Bu. Nah, selanjutnya, jadi yang kedua ini adalah pencemaran air. Jadi pencemaran air itu adalah masuknya zat kimia secara berlebihan ke dalam air sehingga membuat kualitas air berkurang dan dapat mengganggu kehidupan di dalamnya. Nah, jadi yang ketiga ini ada pencemaran tanah. Ini gambar sampah di atas tanah dan sapi makan sampah. Nah, jadi pencemaran tanah itu adalah adanya zat beracun yang ada di dalam tanah maupun di permukaan tanah yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan dapat mengganggu kesehatan manusia. Paham? Paham, Bu. Nah, ya terus yang keempat, ini ada gambar. Gambar pesawat, Bu. Nah, jadi apa nih? Tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Nah, Belum tahu. jadi ini adalah salah satu pencemaran Suara. Iya. Jadi pencemaran suara itu adalah suara yang tidak diinginkan timbul secara berlebihan dan dapat mengganggu pendengaran dan bahkan dapat merusak pendengaran manusia. Nah, sampai sini udah paham semua? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Iya, apa? Itu kan sekarang ada berita yang kapal angkut minyak itu tumpah, Bu, di laut. Itu masuk pencemaran air nggak, Bu? Nah, jadi itu emang termasuk dalam pencemaran air karena kamu tahu kan kalau misalkan minyak ada di permukaan air itu dapat menghambat oksigen masuk ke dalam air. Nah, jadi ikan-ikan di dalam itu susah untuk mendapatkan oksigen sehingga dapat menyebabkan ikan mati di dalam. Jadi itu adalah salah satu contoh pencemaran air. Kan minyaknya cuma di atasnya aja, Bu. Jadi ikan itu kan membutuhkan oksigen walaupun hanya sedikit. Jadi terkadang ikan itu muncul ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Nah, sedangkan kalau misalkan ikan itu mau muncul ke permukaan dan yang dia dapat itu bukan oksigen tapi minyak dan dapat masuk ke dalam tubuhnya ikan ini, jadi dapat merusak metabolisme si ikan ini. Jadi ikan bisa mati. Jadi itu termasuk dalam pencemaran air. Oh, Bu, saya mau nanya juga, Bu. Ya, tanya apa? Itu kan di gambar ada sapi yang makan sampah. Sedangkan setelah sapi makan sampah itu kalau daging sapinya kita makan juga, itu apa yang terjadi sama kita, Bu? Nah, jadi untuk sapi ini kita lihat kan, ini sapinya makan sampah. Kita nggak tahu nih sampah ini isinya apa aja, ada berapa larva cacing yang ada di dalam sini. Jadi kalau misalnya kita makan sapi yang makanannya kayak gini, kita nggak tahu tuh kandungan di dalamnya ada apa aja. Jadi di sini tuh banyak bahan kimia yang berbahaya buat tubuh kita gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian tahu tuh ada sapi yang makannya sampah kayak gini, sebaiknya jangan dimakan. Nah, di sini ada 3 gelas yang berisikan 3 ekor ikan. Yang ini air jernih, yang ini air rinso, dan yang ini air saya beri minyak. Ini sudah didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Air yang jernih, ikannya baik-baik saja. Air rinso, pergerakannya semakin lambat. Air yang berisi minyak, pergerakannya juga semakin lambat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pencemaran air. Nah, kalau semuanya udah jelas, saya akan memberikan lembar kerja siswa. Nah, ini bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Dikerjakan secara berkelompok dan dikerjakannya di sini. Minimal 2 orang, Bu. Ya, bisa. Makasih, Bu. Sini, guys. Bu, ini enak. Nah, ini tuh kalian cari di halaman ini nih ada. Nih, ini nomor 3. Nah, udah selesai belum ngerjainnya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah semua dari nomor 1 sampai nomor 4. Udah. Nah, ya. Ayo.
Nah, dari soal ini saya akan bertanya nih. Nomor 4 apa jawabannya, Bagas? Untuk mengurangi kegiatan yang menggunakan kendaraan bermotor, tidak membakar sampah berlebihan, Bu. Nah, terus yang nomor 2. Coba Afif, apa nomor 2? Karena pada pembakaran sampah, asap dari sampah tersebut menghasilkan karbon monoksida yang berlebih sehingga jika terhirup oleh makhluk hidup dapat menyebabkan rusaknya sistem pernapasan, Bu. Nah, iya benar. Nah, itu adalah kenapa kita nggak boleh membakar sampah secara berlebihan. Nah, itu termasuk dalam polusi udara. Nah, udah mungkin kayaknya sampai situ aja. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ada pencemaran Udara, terus tanah, air, dan suara. Nah, jadi keempat pencemaran ini sama-sama membahayakan bagi kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Jadi kita sebagai manusia harus Jaga lingkungan, Bu. ya menjaga lingkungan hidup. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga lingkungan ini? Nah, jadi keempat pencemaran di sini itu sama-sama membahayakannya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup Lainnya. Nah, kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan materi hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.